Pagi guys, jumpa lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan bahas tentang perbedaan antara hemat dan pelit. Hal ini sangat penting untuk lo ketahui supaya lo bisa merefleksikan diri dan mengidentifikasi lo tergolong orang yang mana. Yang perlu gue catat adalah yang pertama, poin paling penting, ini bukan lo gunakan untuk menjudge orang lain, tapi ini lo gunakan untuk merefleksikan diri sendiri. Kalau lo mau menjudge orang lain, apakah dia hemat atau pelit, ya itu hak lo sih sebenarnya. Cuman lo pastikan bahwa yang lo judge itu lo kenal dengan baik, detail, keuangannya gimana, hidupnya gimana, prioritasnya apa, dia menghabiskan banyak uangnya itu di apa. Nah, kalau lo nggak tahu dengan detail, lebih baik lo jangan menjudge seseorang itu hemat atau pelit. Jadi daripada lu pusing-pusing cari tahu tentang semua hal tentang dia, kepo tentang dia, mending lu gunakan ini untuk refleksi ke diri lu sendiri, lu tergolong orang yang mana. Gue akan kasih tahu perbedaan mendasar antara hemat dan pelit. Gak ada orang yang mau dicap sama orang lain itu pelit atau kikir. Biasanya tuh orang akan tersinggung kalau misalkan orang lain bilang dia pelit atau kikir, dan dia akan menggunakan berbagai macam cara dan alasan untuk menjustifikasi bahwa dia itu nggak pelit atau kikir. Sebaliknya, orang kalau dicap hemat, dia nggak terlalu bermasalah. Malah ada beberapa orang yang ketika dia dicap hemat, dia merasa itu adalah sebagai pujian. Jadi sebenarnya perbedaannya itu apa? Kalau kita merujuk ke KBBI, di KBBI dibilang bahwa hemat itu artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang dan sebagainya. Sementara pelit itu kalau lu cari di KBBI artinya adalah kikir. Atau definisi yang lain adalah orang yang tidak suka memberi sedekah. Ada satu lagi, yaitu terlampau hemat dalam memakai harta bendanya. Jadi di dalam kata kikir itu ada definisi terlampau hemat. Artinya apa? Terlampau berhati-hati dalam membelanjakan uang dan sebagainya. Kemudian ada, mungkin lo bilang ke gua, bagus dong berarti. Kikir artinya lebih bagus dari hemat. Enggak, itu salah. Kenapa? Gua akan jelasin beberapa hal yang gua harap bisa membuka pemikiran lo tentang hal tersebut. Aspek pertama yang perlu lo identifikasi adalah tentang budgeting. Orang hemat pasti dia melakukan budgeting. Orang kikir kelihatannya mirip-mirip sama orang hemat, tapi dia belum tentu melakukan budgeting. Kenapa budgeting penting? Budgeting itu sangat penting karena bahkan organisasi dari yang paling besar, paling luas sampai ke yang paling kecil sekalipun pasti melakukan budgeting kalau dia benar. Contoh, pemerintah itu selalu punya APBN, pemerintah pusat. Pemerintah daerah punya APBD. Itu ngomong tentang apa sebenarnya basically? Adalah budgeting. Perusahaan punya budgeting untuk tahun berikutnya. Dananya akan dipergunakan untuk apa? Marketing, HRD, dan sebagainya. Pemerintah pun sama, dananya digunakan untuk apa? Pariwisata, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. Keluarga juga sama. Yang baik adalah dia punya budgeting. Jadi kalau kita bawa ke kehidupan kita sebagai individu dan keluarga, kita harus melakukan budgeting. Kenapa? Karena sumber daya kita itu terbatas. Orang yang dalam tanda kutip kesannya duitnya nggak terbatas aja, contoh atlet kayak Mike Tyson yang punya duit triliunan, mungkin dulu Iverson, pemain basket yang terkenal dan duitnya banyak. Karena mereka nggak berhati-hati dalam mempergunakan uangnya atau sumber dayanya, yang mana tadi kita tahu definisi dari hemat, mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan, mereka bisa jatuh dalam kesulitan. Kenapa budgeting itu kemudian menjadi hal penting yang bisa membedakan antara orang hemat dan pelit atau kikir? Gua kasih lu contoh ilustrasi sederhana. Kalau orang hemat, dia biasanya ketika melakukan budgeting, harusnya dia akan memasukkan budgeting misalkan untuk liburan. Di sebuah keluarga tentunya kita perlu setiap tahun kita perlu ada liburan. Gak penting kemananya, yang penting kita melakukan itu as a family karena itu salah satu
yang berguna untuk menyatukan kita sebagai keluarga, untuk quality time. Kalau orang sudah melakukan budgeting, let's say dia gajinya 10 juta, kemudian dia budgeting untuk liburan misalkan 10%, berarti satu bulannya dia akan punya budget untuk liburan itu 1 juta. Kalau dia liburan 1 tahun 1 kali di akhir tahun, berarti dia punya budget 12 juta untuk liburan. Perbedaannya di sini. Kalau orang hemat karena tadi sudah melakukan budgeting, dia punya budget 12 juta. Dia kemudian akan lihat apakah budgetnya ini cukup untuk liburan di dalam negeri atau luar negeri. Kalau misalkan hanya cukup untuk di dalam negeri, ke daerah mana? Kemudian nginepnya di hotel apa? Berkunjung ke tempat wisata mana? Selama budgetnya cukup, dia akan melakukan itu. Cuman beda sama orang pelit atau kikir. Kalau orang pelit atau kikir, di pikiran dia adalah dia tidak punya dana untuk melakukan suatu hal. Karena di pikiran dia, yang dia punya itu selalu kurang. Itu beda yang mendasar. Oleh karena itu, orang kikir, tadi gue bilang, gak selalu melakukan budgeting. Karena di pikirannya dia itu, ya itu tadi, uangnya gak terlalu banyak, dia gak cukup, dia gak ini. Padahal, kalau dia melakukan budgeting, dia tetap bisa liburan. Orang dengan gaji berapapun, asal budgetingnya benar, dialokasikan dananya, pasti dia bisa menikmati liburan. Itu bedanya. Kalau lu ada yang bilang kemudian misalkan, tapi orang kikir bisa juga dong menyisihkan di akhir tahun, let's say dia budgetin 10 juta untuk liburan. Oke, yang pertama adalah budgeting itu biasanya punya persentase-persentase. Nanti gue akan share best practice yang gue lakukan kayak gimana. Cuman biasanya harusnya punya persentase-persentase, bukan angka yang tiba-tiba muncul di akhir tahun, ping, oke 10 juta buat liburan. Enggak, budgeting itu sudah di planning, sudah direncanakan. Walaupun memang nanti di tengah-tengah mungkin ada perubahan, ada adjustment, tapi intinya adalah sudah direncanakan. Itu bedanya. Nah, balik lagi, kalau tadi lu bilang, oke lah, nih orang menyisihkan 10 juta di akhir tahun. Kita nggak tahu ya, pertama-tama kita perjelas bahwa kita nggak tahu 10 juta itu angka dari mana. Apakah dia sudah sisihkan persentase atau angka nembak yang bangun-bangun dia, ya udahlah gue cuma 10 juta aja lah akhir tahun, misalkan gitu. Oke lah, anggap aja kita liburan dengan 10 juta. Si orang kikir punya 10 juta, si orang hemat punya 10 juta untuk liburan. Kita anggap liburan 5 hari. Ya, liburan 5 hari berarti satu harinya seharusnya habis 2 juta. Let's say untuk penginapan habis udah 1 juta per hari per malam. Berarti dia sudah menghabiskan di hari tersebut 1 juta. Jadi punya uang sisa 1 juta nih. Kalau orang hemat, dia akan tahu 1 juta ini, oke nih kita punya 1 juta, kita hari ini mau ngapain ya? Oke, makan nasi campur Bali, pergi ke tempat wisata di Bali, dan sebagainya. Dia memastikan bahwa 1 jutanya ini dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau orang kikir, walaupun dia punya 1 juta, di hari itu dia akan sebisa mungkin tidak menghabiskan uangnya karena dia selalu merasa ini bisa gue simpan atau ini kurang. Gue kalau habisin sekarang nanti gue di rumah pulang dari liburan gak ada uang lagi. Kenapa dia bisa mikir gitu? Karena dia gak punya budget. Kalau dia udah punya budgeting dengan baik dan benar, dia harusnya tahu bahwa ketika dia pulang ke rumah pun selalu ada spare untuk bayar uang sekolah anak, kemudian untuk makan sehari-hari, bayar listrik, bayar telepon, dan sebagainya. Kalau dia khawatir pulang nanti sayang uangnya dipakai sehingga pulang nanti uangnya bisa dibuat hal-hal yang lain, berarti dia tidak melakukan budgeting dengan benar. Itu bedanya orang kikir. Jadi kalau orang kikir nih, kalau liburan, dia walaupun tahu dia punya 1 juta nih, kan sehari kan kita setuju bahwa budgetnya 2 juta, kalau 10 juta bagi 5 hari. Nah, kalau misalkan dia masih ada spare 1 juta, misalkan anaknya minta, Dedi, makan dong di sini. Dia akan mikir, jangan di situ lah, mahal. Padahal misalkan dia tahu bahwa itu sebenarnya cukup. Tapi dia merasa, sayang duitnya,
mendingan nanti buat pulang. Jadi itu bedanya. Tapi kalau orang hemat nggak kayak gitu. Dia kalau tahu duitnya itu masih spare 1 juta, misalkan anaknya bilang, jadi makan yuk kesini yuk, beli es krim yuk, beli gelato yuk, beli apa yuk, dia pasti akan berusaha menyenangkan anaknya. Karena memang liburan itu dipergunakan untuk mendekatkan keluarga tujuannya. Jadi orang hemat udah nggak mikir tentang uang lagi selama masih masuk budgetnya. Tapi kalau orang kikir, yang dipikirnya itu selalu uang, dan uang. Jadi dia akan selalu berpendapat uangnya nggak cukup. Dia akan berusaha simpen, sebisa-bisanya dia simpen. Padahal sudah, kalau orang hemat tadi sudah melakukan budgeting. Kalau dia, makanya karena dia nggak melakukan budgeting, di pikirannya, aduh nanti nggak cukup nih, pulang nggak cukup. Itu ya. Jadi kalian harus bisa identifikasi kalian tergolong orang yang mana. Poin kedua, itu adalah bersyukur. Orang hemat selalu bersyukur. Kenapa? Karena dia percaya apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dia itu pada saat itu cukup, selama dia bisa manage dengan benar lewat yang tadi, budgeting tadi. Orang kikir selalu merasa dirinya itu kurang, nggak cukup. Jadi poin bersyukur ini sangat penting. Lu identifikasi diri lu. Kalau lu merasa diri lu, aduh nggak cukup, aduh seandainya gue kayak tuh orang, aduh seandainya gini, seandainya gitu, hampir bisa dipastikan lu orang yang pelit atau kikir. Kalau orang yang hemat, dia akan tahu bahwa dia punya sesuatu, dia bisa budgeting dari situ, dan dia akan tetap bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan. Poin ketiga adalah tentang bersukacita atau happy, senang. Kalau orang hemat, dia akan tetap senang, sukacita. Dia nggak menggerutu, nggak mukanya mesem setiap hari gitu, mesem, aduh gue nggak cukup nih hari ini, jadi mesem. Terkait sama tadi bersyukur. Tapi kalau orang hemat, dia tahu, oh akhir bulan atau akhir tahun nanti gue tetap bisa liburan, anak gue tetap bisa sekolah, gue tetap bisa cicil motor atau mobil, gue tetap bisa setiap akhir minggu mungkin makan di restoran atau makan di mall. Jadi poin bersyukur dan sukacita ini terkait. Oke? Poin keempat atau terakhir yang mau gue share ke lu adalah damai sejahtera. Damai. Di hatinya punya damai. Kalau orang hemat, karena tadi dia sudah melakukan budgeting dengan baik dan benar, dia itu damai. Kenapa damai? Dia nggak deg-degan, nanti tiba-tiba bayar uang sekolah anak, nanti tiba-tiba bayar asuransi, nanti tiba-tiba bayar STNK mobil atau motor, nanti tiba-tiba mau liburan. Karena dia sudah punya budgeting dengan baik dan benar, dia itu hidupnya nggak deg-degan, nggak dadakan. Kalau orang pelit atau kikir, karena dipikirannya kurang mulu dan dia nggak melakukan budgeting dengan benar, dia itu hidupnya penuh deg-degan. Bulan depan bayar uang sekolah anak, deg-degan. 2 bulan lagi atau akhir tahun mau liburan, deg-degan. Karena takut nggak punya uangnya. Oleh karena itu, damai sejahtera itu jadi salah satu indikator di hidup lu. Kalau lu mau nilai lu orang yang hemat atau pelit. Kalau lu punya budgeting, lu bersukacita, lu bersyukur, dan lu punya damai di hidup lu, relatif lu aman. Lu orang yang hemat, bukan orang yang pelit. Tapi kalau lu gak punya budgeting dengan baik dan benar, hidup lu sering bersungut-sungut atau menggerutu, lu gak punya sukacita, lu mesem mulu, masam ya, kemudian lu gak damai hidupnya, deg-degan, aduh bulan depan gimana nih, akhir bulan gimana nih, hampir dipastikan lu pelit atau kikir. Tentunya 4 hal di atas yang gue bilang ke lu, mungkin lu masih bisa menemukan faktor-faktor yang lain. Cuman 4 hal yang tadi gue bilang itu yang menurut gue penting untuk lu identifikasi ke diri lu. Kalau ada yang gak setuju, lu boleh komen, kita bisa diskusi. Kalau ada yang setuju tapi mau menambahkan, juga sama, lu boleh komen. Jadi kita bisa saling sharing. Gue juga tetap belajar dari orang lain. Jadi gak masalah, perbedaan pendapat itu tidak masalah. Tapi ini yang gue percaya, gue pegang selama ini, sehingga bisa mengidentifikasi, gue bisa nilai diri gue ini
kategori orang yang mana? Hemat atau pelit? Gue tutup dengan best practice yang gue lakukan di keluarga gue dan istri tentang budgeting ya. Karena tadi kan kita bahas budgeting itu sangat penting. Yang gue lakukan adalah kalau gue terima uang setiap bulan, kalau gue 11% itu sudah pasti buat Tuhan dan gereja. Oke, itu nggak bisa diganggu gugat, kita selalu sisihkan itu. Kemudian 5% kita selalu kasih ke orang tua. Kenapa kasih ke orang tua itu penting? Karena kalau lu memberi untuk orang tua, Tuhan akan memberkati lu jauh berlipat-lipat kali ganda. Jadi jangan pernah pelit sama orang tua. Kalau balik lagi tentang budgeting tadi ya, kalau lu punya budgetnya, lu akan bisa kasih ke orang tua, lu gak akan pelit karena lu udah punya budgetnya. Tapi kalau lu gak budgeting dengan benar, lu mau kasih ke orang tua, lu sayang, lu jadi pelit, lu jadi kikir. Oke? Kemudian yang kita selalu pisahkan lagi adalah ketika terima adalah 39% dari kita itu untuk tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi ini bicara tentang apa? Bicara untuk persiapan kita ke masa datang. Termasuk asuransi. Asuransi kita selalu bayar tepat waktu supaya berjaga-jaga kalau seandainya ada apa-apa, sakit, kemudian kena virus atau kena bakteri atau kena apa. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya asuransi atau misalkan BPJS, nanti ketika hal itu datang, kalian akan jadi panik karena akan menguras uang kalian atau sumber daya yang kalian punya yang dari tempat lain yang harusnya bisa ke tempat lain, kalian jadi kepake untuk mengatasi hal itu. Oleh karena itu, tabungan dan investasi di sini gue tekankan salah satunya adalah asuransi. Asuransi itu penting untuk melindungi kalian, asuransi atau BPJS. Oke. Kemudian 5% kita kasih untuk charity. Charity ini berbeda dengan persembahan dan perpuluhan ke gereja. Kenapa? Karena charity ini memang dari hati kita mau nabur ke orang lain, kita mau memberikan ke orang lain. Jadi kalau yang misalkan ada agamanya sama kayak gue, Kristen atau mungkin Katolik, kalau ada yang lu bilang gue gak usah kasih ke gereja lah atau kasih ke Tuhan, gue kasih aja ke orang yang membutuhkan. For your information, pemahaman itu sangat salah. Kenapa? Karena kita memberikan bagian kita ke Tuhan itu sangat penting, karena Tuhan sudah memberikan janji ke kita. Oke? Dan kalau kita nggak memberikan ke orang lain, kita keep untuk diri kita sendiri, itu juga salah, karena kita perlu menabur ke orang lain. Ingat bahwa hidup kita itu ada yang menabur dahulu. Orang tua kita menabur ke kita, mungkin teman kita, mungkin guru kita. Mereka menabur walaupun nggak selalu bentuknya uang. Mereka menabur ilmu, mereka menabur kasih sayang dan sebagainya. Oleh karena itu kalau lu sekarang bisa memberi tapi lu nggak memberi, lu orang yang pelit, lu orang yang kikir, karena lu mau keep untuk diri lu sendiri. Kemudian 10% gue alokasikan untuk liburan. Setiap bulan kita pisahkan 10%, jadi di akhir tahun kita punya 120%. Oke, untuk liburan. Kemudian 20% lagi adalah untuk cicilan. Tentu kita semua punya cicilan, ada cicilan kendaraan, cicilan tempat tinggal mungkin, dan itu harus wajib kita sisihkan setiap bulan. Dan yang terakhir 10% untuk jajan atau belanja sehari-hari. Itu best practice yang gue lakukan. Jadi kalau lu tidak melakukan 4 hal yang itu atau tidak memiliki 4 hal yang itu, hampir dipastikan lu bisa masuk atau sudah berada di tergolong orang yang pelit atau kikir. Again, ini jangan lu gunakan untuk menjudge orang. Ini gunakan untuk merefleksi ke diri lu sendiri, sehingga lu bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke? Gue tutup dengan beberapa ayat yang ada di kitab suci gue, yaitu Alkitab. Gue ambil dari Amsal 11 ayat 24-26. Gue bacain buat lu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Ingat tadi artinya orang pelit atau kikir adalah
terlampau hemat atau hemat secara luar biasa. Jadi ini bisa diasumsikan sebagai orang pelit atau kikir. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ingat tadi dia selalu merasa kurang. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi ini dari Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat 26, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Artinya apa? Artinya lu juga tetap harus berusaha. Lu juga gak boleh gak berusaha, lu tetap harus berusaha. Dan di sisi lain selain lu berusaha, lu bekerja, adalah lu memberi. Oke? Jadi gue tutup dengan ayat itu. Semoga sharing video gue kali ini akan bermanfaat buat lu. Lu bisa mengenal diri lu bisa merefleksikan diri lu, dan lu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.